pernah belajar di seminar kita atau di Manusia Hoki, mungkin cuma mengulang begitu ya. Ya mudah-mudahan semakin mengulang itu semakin paham ya. Terus setelah paham itu praktek kan begitu ya. Nah, bukan setelah paham terus diem kan begitu ya. Jadi ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak dipraktekkan. Jadi yang pertama ya kita belajar ilmu, terus praktek, terus tiga konsisten, terus keempat apa? Menjalankannya dengan bahagia. Ya, itu ya. Rumusnya sederhana itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mulai belajar di berbagai sumber begitu ya, dari seminar dan lain-lain, segeralah praktekkan apa yang diperoleh. Nanti kalau tidak segera pasti akan lupa ya, pasti akan lupa. Nanti kalau teman-teman lihat di YouTube itu ada ya video-videonya dari Pak Chandra Negara itu ya, jadi resep beliau sukses ya, salah satunya itu belajar, praktek, konsisten dan bahagia menjalaninya begitu ya. Ya menjalani praktek dan bisnisnya yang kita lakukan. Nah, pagi hari ini kita akan ya sharing, berbagi tujuannya supaya hidup kita lebih mudah begitu ya, lebih terbantu ya dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita praktekkan. Nah, banyak teman-teman yang selama ini sudah bekerja keras. Ya, saya yakin semua sudah bekerja keras. Cuma bekerja keras itu tidak menjamin rezeki deras. Iya kan? Kalau bekerja keras itu rezekinya deras, tukang bangunan itu kerja keras, petani dari pagi sampai sore bahkan malam bekerja keras. Siapa yang bilang dia nggak bekerja keras? Tapi bekerja keras tidak menjamin rezeki deras. Ya. Kalau kita sudah mulai nanti belajar cerdas, begitu ya, belajar cerdas, nah nanti rezeki itu lebih deras sedikit lah, begitu ya, lebih mengalir. Berikutnya nanti kalau kita sudah masuk ke tahap bekerja ikhlas, itu kita bisa menikmati, ya, menikmati proses dan menikmati hasilnya. Tentu saja bekerja ikhlas itu yang nomor 3, artinya yang nomor 1 kita lakukan, bukan kita hanya rebahan ya. Ya kayak tadi saya pagi-pagi posting apa, kekayaan tidak bisa memberi kebahagiaan. Nah begitu toh, kalau ada yang lihat. Nah iya, kekayaan tidak bisa memberi kebahagiaan, tapi kekayaan bisa buat beli semen ya, buat bangun rumah, bangun panti, bangun masjid, bisa buat beli tiket, buat umroh, buat haji, kan begitu ya. Memang tidak bisa memberi kebahagiaan, tapi ketika kita bisa bersedekah, bisa berbagi, Anda akan merasakan Anda bahagia dan membahagiakan orang lain di situ. Jadi orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, begitu ya. Jadi semakin kita bisa bermanfaat, ya, paling tidak itu di sekitar kita, juga ke depannya bisa untuk kesesama yang mungkin orang jauh ya, bisa jadi seperti itu, bahkan sampai ke luar negeri pun bisa. Kita ngirim donasi ke Palestina ya enggak, jauh sekali, atau kita ngirim donasi ke Semeru ya. Alhamdulillah tim kita pagi ini sudah sampai di Jogja kembali ya, sudah mendarat ya. Alhamdulillah sehat selamat semua, safe tipes ya, karena di sana itu recovery. Jadi membantu ya pencarian di lokasi sama bersih. Tapi intinya kalau tim kita diminta untuk ikut di evakuasi ya. Evakuasi itu masih ke lokasi terdampak ring 1 gitu ya. Nah kita diajak ke sana karena kita menggunakan armada 4x4. Hanya armada 4x4 yang bisa menjangkau wilayah itu gitu. Ya. Maaf ternyata musiknya lupa lagi, belum dikecilkan. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kembali lanjut ya. Jadi misalnya kalau kita nyumbang ke sana, kita bisa donasi langsung. Kalau kita punya armada bisa ke sana. Saya tidak bisa, tapi armada saya 2 ke sana.
itu armada pribadi ya, ada bergabung sama bulan. Kalau kita bisa memiliki seperti itu, begitu ya. Nah kita insya Allah ya dapat pahala dan kita memfasilitasi orang lain juga dapat pahala. Siapa yang ya mereka teman-teman kita yang berangkat itu teman-teman kita juga semua. Mereka seminggu di sana ya tidak dibayar, hanya dijamin makan dan pertaruhannya mungkin ya, itu benar-benar relawan. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk menjadi relawan, itu tidak bisa. Itu panggilan jiwa. Meskipun kita punya harta banyak, kamu ke sana ya, aku ke sana, belum tentu mau. Ya itu karena satu vibrasi lah, satu vibrasi akhirnya mau sama hubungan kita sudah sefrekuensi. Oke. Nah, yang akan kita pelajari ini ya, insya Allah ini akan membantu memudahkan hidup kita, memudahkan atau meringankan hidup kita. Jadi saya sudah mempelajari ini selama 10 tahun ya, 10 tahun dari sejak 2011 ya, 10 tahun dan kita mencoba mempraktekkan dan alhamdulillah sudah merasakan perbedaannya ya. Aku yakin mudah-mudahan teman-teman yang sudah mempraktekkan itu bisa segera merasakan dalam jangka pendek, sedang atau jangka panjang ya. Jadi misalnya kalau kita ya jangka pendek itu bisa segera umroh dan mengumrohkan orang tua, itu jangka pendek dan itu sudah semua ya, alhamdulillah orang tua dan pertua semua sudah. Terus kita sendiri satu keluarga juga sudah. Yang jangka yang agak panjang misalnya kita punya panti asuhan, itu salah satu impian saya dan itu beberapa tahun yang lalu sudah kita tuliskan dan kita akhirnya dapat mencapai ini. Dan ketika kita mencapai itu ternyata ya rezeki kita aja tetap ada. Artinya kita ya bisa beli tanah untuk panti, kita juga bisa beli mobil ya, gitu. Impian itu bisa terjadi bersama-sama, tidak harus satu-satu ya, tidak harus satu-satu. Mungkin ada nanti tahun ini itu pada umroh, tahun ini juga ada beli mobil baru ya. Nah, jadi kun fayakun tidak ada yang tidak mungkin, semudah membalikkan telapak tangan bagi Tuhan untuk merubah nasib kita ya, gitu. Jadi Tuhan itu memberi Anda 10 juta per bulan dengan 1 miliar per bulan, itu sama mudahnya ya. Nah, tapi kalau kita mungkin berbeda ya, kita memberi sekarang 10 juta dengan ke saudara berapa juta ya, mungkin tidak semudah itu, tapi bagi Tuhan ya, tidak ada bedanya ya, Nah, kalau kita nanti sudah mempelajari tentang ini ya, tentang pikiran bahwa sadar, mana rezeki, vibrasi dan sebagainya, nanti insya Allah teman-teman ya perlahan step by step menikmati hasilnya. Nah, di sini kita ibaratkan gitu ya teman-teman, teman-teman itu dalam menjemput rezeki atau mencari rezeki lah begitu. Ibaratnya kita menaiki sebuah mobil, ya. Tahu mobil ya? Bu Ida, mau mobil apa Bu Ida? Ya, Pajero. Nah, mobil Pajero jangan cuma rebahan ya. Nah, saya di TikTok posting ya. Bagi yang mau Pajero terus cepatnya, nah, yang mobilnya masih rebahan. Nah, rebahan boleh, tapi rebahan itu apa? Kita afirmasi, kan gitu. Kita branding diri itu rebahan. Tapi kalau seharian cuma rebahan itu ya gak ada hasil. Rebahan itu kita mengikhlaskan apa yang sudah kita lakukan ya, itu rebahan. Jadi kalau kita pun ya harian lama pegang HP ya, main Facebook, main TikTok akhir-akhir ini gitu ya. Iya, tapi kita ada aktivitas dulu. Nah, ibaratnya kita menaiki sebuah mobil ya, Nah, kenapa banyak orang belum sukses begitu? Kenapa banyak orang belum sukses? Nah, ibarat naik sebuah mobil ya, karena ada bagian-bagian dari mobil itu yang menghambat perjalanan kita mendapatkan rezeki. Jadi kita naik mobilnya bagus lah, misalnya Innova atau mungkin Honda Jazz gitu ya, atau HRV. Nah, kita mau naik mobil itu ya, yang pertama handbrake-nya tidak dilepas. Jadi itu berat. Kita mau ke Jakarta atau menjemput rezeki lah,
naik mobil tapi handlingnya itu tidak dilepas. Nah itu yang membuat mobil itu berat berjalan. Ya. Handlingnya tidak dilepas. Handling itu apa? Handling itu dalam diri kita itu adalah sebuah mental block. Mental block itu suatu keyakinan yang menghambat, ya, menghambat kehidupan kita. Entah disengaja atau tidak disengaja, itu ada dalam keyakinan kita. Mungkin kita peroleh sejak dari kecil, mungkin kita peroleh dari lingkungan, bahkan kita peroleh semasa usia tua pun bisa. Anda sekarang itu masih bisa mendapatkan mental block, masih bisa mendapatkan mental block, ya. Jadi mental block, ya, mental block contohnya gampangnya seperti ini, ya, yang mungkin kita peroleh saat-saat sekarang sudah tua, ya. Misalnya hidup itu seperti roda, begitu. Gimana roda? Berputar terus, biasanya ada kelanjutannya. Duitnya apa? Nah, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau saya tidak setuju, ya, saya tidak pernah. Biasanya kalau ada postingan seperti itu saya nggak like. Meskipun itu teman saya nggak like. Ya, karena hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Saya nggak mau. Ya, jadi kalau udah di bawah, apa keinjak gitu ya, dan menerima beban berat kan gitu kalau di bawah. Itu seolah-olah bagus kan gitu, seolah-olah. Ya, Anda wah hidup, nah, sebenarnya itu untuk hidup orang yang susah saja. Nah, kalau untuk orang susah memberikan rasa optimis kan begitu, nanti ya saya gantian ke atas kan begitu, ya itu bagus gitu. Tapi kalau itu kita pegang terus ya tidak baik. Kalau saya nggak mau, ya kalau tadi dikatakan hidup adalah seperti roda, kadang di atas di bawah. Nah, kalau saya hidup itu seperti plafon kan begitu. Plafon ada yang di bawah, nggak ada. Mobil itu plafon di atas dan itu pasti bersih bagus kan begitu. Ya apalagi plafonnya itu terbuka, ada sangkutnya kan begitu, kita bisa melihat keluar dengan indah kan begitu. Itu salah satu apa ya, semboyan pertama yang mungkin sering kita terima. Anda pun mungkin pernah menulisnya kan begitu. Atau hidup adalah perjuangan kan begitu ya. Nah, Anda hidup adalah perjuangan. Ya silakan berjuang terus menerus ya. Itu untuk semangat boleh. Tapi kalau Anda hidup adalah perjuangan, Anda jadikan ini, nanti debat Anda isinya yang bawa pedang kan begitu ya. Ya, bukan yang bawa pecis ya. Kalau bawa pecis itu hidup bukan perjuangan ya. Hidup adalah kenikmatan dan rasa syukur yang begitu ya. Situ. Jadi banyak semboyan-semboyan itu ya. Bagi sebagian orang itu yang menyenangkan karena membuat hati tentram. Nah, gitu ya, atau membuat hati nyaman. Dan itu paling banyak di-like kan begitu. Kita lihat di TikTok, di Facebook kalau ya, isinya kayak gitu-gitu banyak yang like ya. Bahkan Anda pun kalau bikin status yang sedih kan begitu ya, atau lebih gitu ya, banyak yang like, banyak ya. Nah, berarti teman-teman Anda itu senang kalau Anda sedih kan begitu toh. Jadi yang like dan itu vibrasinya ke yang like juga. Artinya apa? Doa teman-teman Anda itu ya ke Anda, berarti wah kelihatannya simpati kan begitu. Saya lihat juga ada postingan innalillahi wa inna ilaihi, ada yang like, ada yang love, ada yang termasuk ketika Anda sedih pun lagi di rumah sakit banyak yang nge-like. Nah, berarti silakan bertahan di rumah sakit ya gitu ya, karena teman-teman Anda menyenanginya ketika Anda sakit. Apalagi tetangga Anda tahu, wah itu lagi sedih, tetangganya juga nge-like. Nah, kita itu harus paham arti sebuah tanda kan begitu ya. Arti sebuah tanda. Kita senang kalau kita di-like banyak orang, nah, taunya di-like. Nah, padahal itu ya itu vibrasi yang di-like itu apa kan begitu ya. Ya, jadi teman-teman paham ya. Jadi kalau saya pertama nge-like, nge-love itu pilih-pilih kan. Terus kita posting juga hati-hati gitu ya. Ya, postingan kita yang lebih baik yang bagus kan begitu ya. Nah, jadi kalau Anda posting kesedihan atau musibah di Facebook itu orang lain hanya melike saja kan begitu ya. Nah, malah senang kan begitu ya. Mereka tidak membantu menyelesaikan masalah ya. Oke, jadi contoh itu keyakinan yang kita peroleh sudah tua gitu. Kalau yang sejak kecil gitu, mungkin nyari uang itu susah, itu yang kita peroleh sejak kecil ya. Dari uang itu susah. Dari siapa ya? Dari orang tua kita atau dari nenek kita, simbah kita kan begitu ya.
cari uang itu susah katanya begitu ya. Nah, tadi ibarat kita itu naik mobil ya, oke, naik mobil, handrem kita belum dilepas, itulah mental block itu kuat. Nah, bisa nggak kita sukses meskipun mental block itu ada? Bisa. Tapi berapa lama kan begitu? Anda handrem itu hidup kencang, Anda mungkin bisa jalan, tapi kan pelan-pelan sekali. Tahu-tahu nanti mungkin hangus, terbakar, ya, bau gosong. Ya, artinya Anda tidak akan secepat orang yang handremnya di sini. Ya, setelah handrem dilepas, nanti Anda menggunakan gigi 1 atau 2 atau 3. Nah, kalau Anda menggunakan gigi 4, ya segera sampai ke tujuan, impian segera tercapai. Ya. Jadi tidak ada, ya kalau metik ya tidak ada gigi itu dari 1 sampai 4 itu kita langsung 4 dulu. Tapi kalau manual, Anda langsung jalan ke gigi 3 bisa. Bisa nggak? Bisa. Tapi Anda akan kalah malah dengan yang gigi 1 dulu. Makanya sukses itu step by step. Dari gigi 1 dulu, 2, 3 kita semakin cepat. Ya. Kita semakin cepat. Ini kaitannya nanti dengan impian. Ya. Impian kita mulai dulu dari 10 juta, bukan dari langsung 100 juta. Ya, begitu. Nah, kita mulai dari gigi 1 dulu, bukan gigi 3. Anda pakai mobil gigi 3 bisa, tapi nggak akan jalan cepat. Gigi 1 itu untuk angkatan, guys. Untuk tanjakan kuat kan begitu. Anda naik tanjakan langsung gigi 3 nggak akan naik kan begitu, nggak akan naik, bahkan ada mundur mungkin. Gigi 1 itu yang powerful. Gigi 1 ini yang perlu kita lakukan, kita perlu kerja keras gitu ya. Oke, bisa tadi orang itu sukses bisa dengan masih ada handrem, tapi berapa lama ya? Kalau Pak Adi Gunawan sendiri cerita 7 tahun di bisnis network tidak ada hasilnya apa-apa. Kenapa? Ya ternyata mental blocknya ada kan begitu. Oke, itu mental block. Terus yang kedua, Anda naik mobil ya, mungkin handremnya sudah dilepas, tapi ban Anda bocor. Ya, bisa jalan? Bisa, tapi cepat enggak? Terus kebocoran bannya itu 1, 2 atau semua kan begitu. Nah, kalau semua bocor lah itu berarti lebih parah lagi. Nah, ban yang bocor ini adalah energi kita. Energi Anda positif tidak? Anda masih punya dendam enggak? Itu lintah energi ya yang menyerap ya, mengurangi vibrasi positif kita, energi positif kita. Ban kita masih bocor. Ya. Nah, banyak orang mau menyebut rezeki, naik rezeki, itu handremnya itu masih ditarik kenceng, bannya bocor lagi. Iya enggak? Banyak itu seorang pekerja keras kan begitu ya, pekerja keras. Nah, di situ. Nah, berikutnya, kalau naik mobil, pakai mobil itu mungkin ya, mungkin di perjalanan ada trouble kan begitu ya, trouble. Nah, trouble-nya apa? Ban bocor atau mesin karburasi rewel. Nah, itu perlu kita benahi, atau mobil itu perlu kita rawat. Nah, siapa yang benahi? Yang paling bagus Anda itu bisa sendiri, minimal ya. Misalnya bocor di jalan, Anda harus bisa ganti ban. Ya enggak? Berarti kalau Anda bisa mengganti ban, begitu ya, kebocoran itu segera tertanggulangi. Artinya kalau energi Anda jelek ya, energi Anda itu menurun, Anda bisa memperbaiki diri sendiri. Oh, supaya energi saya tetap bagus, artinya ban itu nggak bocor. Nah, kita bisa sendiri. Kalau tidak bisa, berarti kita perlu orang yang bisa. Bengkel misalnya, kita perlu panggil bengkel, dibantu oleh bengkel. Siapa bengkel itu? Bengkel adalah mentor. Mentor Anda perlu mentor untuk membantu ya membantu memperbaiki energi, meningkatkan energi dan sebagainya. Jadi kayak kita pribadi, saya itu ditambal ya, ikut ditambal oleh mentor saya. Jadi ketika saya ikut seminar ya, dia Pak Adi Gunawan itu di sana dibantu untuk branding, untuk perbaikan diri, untuk kita itu menjadi manusia hoki, itu dibantu. Itulah bengkel kita, mentor kita, karena saya nggak bisa menambal gitu. Nah, itulah orang yang ahlinya. Itu pentingnya kita punya seorang mentor ya, mentor. Nah, banyak orang yaitu tadi mandiri, nambal nggak bisa, juga nggak mau ke tukang tambal kan begitu ya, ujung-ujungnya didorong kan begitu ya. Nah, ini gambaran bahwa ada beberapa komponen ya yang mempengaruhi tercapainya
impian kita. Ya. Nah, impian itu ya tidak terbatas usia lah. Bagi ibu-ibu yang sudah sepuh jangan khawatir lah. Karena impian itu yang muda sama yang sudah tua belum tentu lebih cepat yang muda, belum tentu ya. Nah, banyak faktor tadi yang mempengaruhi, begitu ya. Nih. Nah, kalau teman-teman sudah istilahnya paham gambarnya seperti itu, nah, mari kita ya yang pertama naik mobil tuh kita pilih mobilnya. Nah, berarti kita pilih mobilnya sudah kita pilih bisnisnya. Misalnya pilih inilah, mobil saya adalah PT NASA. Fokus, ingatnya, fokus ya. Jadi jangan bingung. Nah, ini ada mobil Pajero, Fortuner, Rubicon kan begitu. Bingung. Saya ke Klaten pakai ini. Sampai di sana, wah mau ganti Pajero berarti kan perlu balik lagi ganti Pajero. Itulah kalau kita itu enggak fokus ya, selalu bolak-balik kita bergonta-ganti kendaraan ya. Nanti teman-teman ya sudah paham itu, kita belajar pertama mengurangi atau mengendorkan handrem kan begitu ya. Mengendorkan handrem itu kan ada ini ya, seret kenceng, ada turun-turun sedikit ya, itulah mengendorkan. Kalau bisa sama sekali lepas itu bagus. Nah, yang kedua nanti kita tahu bagaimana cara menambal ban, yang memperbaiki energi. Kalau perlu kita tahu cara memperbaiki karburasi misalnya. Ya minimal lah Anda itu bisa cuci mobil kan begitu. Ya, cuci mobil itu ya bersih-bersih diri kan begitu ya. Bersih-bersih diri. Bisa nggak kita bersih-bersih emosi-emosi negatif? Ya. Tapi memang biasanya ibu-ibu dengan bapak-bapak beda ya. Nah, kalau ibu-ibu itu kayaknya lebih lama. Nanti begitu muncul sudah bertahun-tahun yang lalu itu muncul lagi ya, begitu ya. Nah, kalau bapak-bapak udah sebentar udah selesai. Kita tahu dari mana? Dari grup ibu-ibu, nah, gitu loh. Grup ibu-ibu. Istri saya itu kalau ngurusi apa itu di grup MT itu wah kok ribet, nah, ribet gitu loh. Enggak seperti bapak-bapak. Nah, bapak-bapak itu gampang gini-gini udah selesai. Nah, ibu-ibu itu udah wah muter sana sini. Nah, ya begitulah. Nah, jadi ketika kita tidak bisa mengontrol, gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah ikut grup kita pasti sudah paham dan sudah praktek. Ya, bolehlah nanti kita coba bermain, ya, praktek ya. Untuk sedikitlah menggunakan kemampuan imajinasi kita ya, kemampuan visualisasi kita. Ya, apakah kita bisa kan begitu? Apakah kita bisa? Ya ini latihan. Tapi kalau ketika latihan belajar game ini bisa, insya Allah ya seperti itulah sebenarnya mekanisme kerja. Ya mekanisme kerja sebuah impian, ya, sebuah impian dengan bantuan pikiran kita, imajinasi kita dan visualisasi kita ya. Mekanismenya seperti itu. Nah, kita akan coba dulu lah, nggak apa-apa lah, nanti belajar sambil jalan karena sudah banyak yang bisa. Bu Mela kemarin sudah nyoba belum ya menempelkan kertas itu ya? Belum ya? Di tembok. Nah, yang sudah belajar pun ternyata belum pernah. Nah, jadi di situ ada kertas, ada 3. Ini kebetulan nggak banyak ibu-ibunya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lompat dikit nggak apa-apa ya? Nah, nggak apa-apa. Kalau bisa itu semua, kalau bisa ya. Ya, nanti bisa gantian. Ya nanti akan kita bagian tiga kertas itu ada 1, 2, 3 ya. Nanti yang ditempelkan itu yang satu dulu, lompat setinggi-tingginya, boleh sambil lari dari situ Bu, misalnya lari tempelkan ke tembok sini setinggi-tingginya ya. Itu kertas yang pertama. Nah nanti untuk kertas yang kedua, yang ketiga, sebelum kita melompat kita itu visualisasi ya. Visualisasi membayangkan kita menempelkan kertas yang kedua itu di atas kertas yang pertama. Anda kan sudah menempelkan kertas yang pertama, sudah tahu posisinya. Ingat kertasnya sendiri-sendiri karena di situ ada identitasnya. Saya kasih huruf A1, A2, A3. Nanti punyanya sendiri-sendiri yang mana. Ingat di situ dan visualisasi, bayangkan nanti kita pandu. Ya, setelah itu baru kita tempelkan lagi. Ada enggak perubahannya? Begitu ya. Oke.
Mungkin bisa dibantu Pak Topik ya, satu tumpuk ini sudah ada 3 ya, boleh ambil yang mana saja ya, itu saya kasih huruf A B C D sampai selesai. Semua aja nggak apa-apa. Nah, dibagi dulu karena biar mencoba, penasaran ya. Nah, itu nanti yang kode 1 dulu huruf itu ya, pilih yang 1 dulu. Nah, itu yang ditambahkan pertama. Ya, yang ditambahkan pertama adalah yang nomor 1. Ada M misalnya M1, ada S S1 gitu ya. Yang nomor 1. Nah, di belakangnya itu bisa dilepas dulu, nanti stikernya kan itu ada stiker ya. Nah, itu putih-putihnya dilepas untuk ditempelkan ya. Nanti silakan menempelkan satu-satu. Nah, nanti setelah itu kita duduk lagi dan kita akan mulai visualisasi untuk penempelan selanjutnya ya. Ya nomor 1 itu ya. Lompatnya boleh lari dari sana, boleh dari sini juga boleh. Wah, pura-pura kayak Wonder Woman. Wah, nanti jangan-jangan kalau Bu Mela sampai atap ini. Iya. Karena sambil terbang ya. Kalau nggak salah kita bikinnya 20. Jadi sesuai informasi kita mendapatkan kemarin peserta sudah 20. Ini kita bikin 22 kalau nggak salah. Ya. Nanti kalau kurang ya bisa dibikinkan. Masih ada ini Pak Topik? Yang belum ya Pak? Masih ada 2. Oh, ini tetepan HP masih ada. Berapa yang belum? 1, 2, 3. Oke, bisa sambil dimulai. Buka dulu yang nomor 1. Ya, siapa yang mau mulai dulu monggo gantian. Bu Mela boleh, sebentar ya. Jadi oh, nggak ditulisin Bu, kan sudah ada kodenya itu Bu. Ada nomornya sendiri-sendiri, catat sendiri. Kalau B1 ya kita mulai dari B1 dulu. Nanti perintah ini tempelin. 2 orang nggak apa-apa, 2 orang. Angka berapa? Ya, yang 1 dulu ya, yang 1 dulu. Silakan. Gak usah jauh-jauh dari situ. Nggak apa-apa, kan dari mana pun boleh. Bunda dulu ya. Oh ya, boleh. Ya langsung apa? 1, 2, 3. Ya Bunda sekarang. Ulang. Sudah dilepas. Ganti nggak apa-apa. Ganti nggak apa-apa, masih ada serep. Nomor 1. Afirmasinya itu saya, panen manja saya. Pelan-pelan aja ya. Perasaan. Sebentar. Oke ya, bisa coba pegangnya tengahnya ya pegangnya. Jadi ya, tak. Ya, bisa mulai. Ya. Wes dari situ aja. Nah. Ayo berikutnya. Lanjut. Iya, tambahnya nomor 1. Yang belum? Enggak, semua dulu. Masing-masing kan ada nomor sendiri. Satu dulu semua. Nomor 1 yang nomor nanti. Siapkan yang nomor 1 untuk semua. Langsung siapkan ya. Cuma bergantian. Biar cepat. Ya langsung aja Bu. Ya langsung disusul belakangnya. Tolong diingat-ingat ya, punya ya. Yang penting ingat grupnya masing-masing kan di situ ya. Ya.
Yang belum nempel bisa diulang. lagi tadi. Oh. Dulu, jangan lupa ditekan dulu. Nah, Nah, ayo yang paling tinggi. Ayo. Yang cowok malah nanti diangkat. Ayo, silakan. ya yang nomor 1 yang belum silakan. Yang nomor 1. Ya, sudah bisa duduk dulu, ambil napas dulu. Jangan terlalu dekat sama yang Gak apa-apa, yang penting diingat-ingat ininya. Nah, Ah, sudah semua? Yang paling tinggi siapa itu, Pak? Sudah semua? Belum? Belum? Maju. ada yang belum? Ayo, cowoknya nih, lelaki apa? Ya cowok itu sampai tulisan manusia hoki itu biasanya ya. Yang cowok ya. Lewat situ gak apa-apa, Pak. Langsung Gak aja. apa-apa jadi samping. Ayo, langsung. Wah. Malah nggak nempel, tinggi nggak nempel. Oke ya, oke sudah semua. Silakan diingat-ingat punyanya sendiri-sendiri yang tertempel di situ ya. Diingat hurufnya masing-masing, posisinya di mana ya. Ingat ya. Nah, itu punya saya di situ. Nah, oke sudah. Gimana? Nggak usah. Om dibuka aja nggak nempel ya tutup mata. Nanti malah nabrak tembok. Nah, berisiko saya. Nah, oke sudah semua. Yang tutup mata sekarang. Nah, sekarang duduk. Nah, duduk yang nyaman ya. Duduk yang nyaman. Silakan teman-teman duduk yang nyaman. Ya. Nah, duduk yang nyaman. Bisa ditaruh dulu ya. HP-nya atau apa alatnya. Oke, sekarang pejamkan mata ya, duduk yang nyaman, pejamkan mata. Nah sekarang silakan teman-teman tarik nafas panjang, tahan beberapa saat ya, 5 detik atau berapa, terus keluarkan perlahan-lahan lewat mulut ya. Oke, tarik nafas yang dalam, tahan, keluarkan lewat mulut. Jadi nariknya perlahan, tahan, keluarkan perlahan. Ini lakukan 3 kali ya. Lakukan 3 kali. Oke, setelah 3 kali sekarang teman-teman rasakan, bayangkan, imajinasikan teman-teman sekarang melompat tinggi, menempelkan kertas yang kedua di atas kertas yang pertama. Jadi visualisasikan, bayangkan teman-teman semua itu melompat, ya, melompat tinggi, menempelkan kertas yang kedua di atas kertas yang pertama tadi. Ya. Jadi bayangkan, visualisasikan teman-teman melompat tinggi, bisa menempelkan kertas yang kedua di atas kertas pertama Anda. Oke, kalau sudah, kembali lagi teman-teman tarik nafas yang dalam, tahan, keluarkan perlahan, ulangi 3 kali, sama seperti semula. Nah, oke. Kalau sudah selesai, boleh dibuka matanya. Ya, boleh dibuka matanya. Nah, sekarang kita siap untuk menempelkan yang kedua. Ya, boleh siapa yang mau menempelkan, silakan disiapkan, di prepare ya.
yang kedua dibuka ya, pastikan sudah dibuka ya, pastikan sudah dibuka. Kalau sudah bergeser ya. Oke, urut, tenang, sabar. Urut. Ya. Ayo. Ya. Oke, silakan yang kedua yang belum. Siapa yang belum silakan. Bapak-bapaknya, ya bapak-bapaknya. Kasih jalan, kasih jalan. Nah, ini lebih bertenaga. Nah, nanti kan belum minum Herbastamin ya, apalagi kalau sambil minum Herbastamin ya. Nah, bisa terbang. Oke, udah semua? Nah, ya, coba sambil saya lihat ya, sambil saya lihat. V1, V2, jelas. O1, O2, ya, J1, J2, T1, T2. Nah, yang E itu ke tempat A itu ya. Nah, E1, E2. Nah, ternyata sebagian besar lebih tinggi. Ada yang lebih rendah? Ya, ada yang lebih rendah. Kalau saya lihat sebagian besar N1, N2 ya. D itu jauh ya, D1, D2 lumayan jauh ya. J1, J2. Nah, tidak apa-apa, masih ada satu kesempatan. Nah, ini teman-teman ternyata sebagian besar bisa di atasnya. Artinya ya dengan game saja, dengan visualisasi sederhana, kita tuh sebenarnya diberi kemampuan untuk melompat lebih tinggi ya. Usahakan ya tetap semuanya maksimal. Yang pertama itu ya boleh lari, boleh lompat, pokoknya anggap saja 1 sampai 3 itu harusnya sama, ada sama, tapi bedanya nanti yang 2, 3 itu pakai visualisasi ya. Itu kelihatannya sudah tinggi kayak siapa itu V2 itu sudah tinggi, masih bisa nggak kira-kira lebih tinggi lagi? Nah, sekarang diperlakukan sama seperti tadi ya, sekarang sama seperti tadi, tutup mata. Nah, itu ya, silakan. Untuk yang ketiga, yang terakhir ya, silakan. Jadi tutup mata, tarik nafas, tahan, lepaskan pakai mulut 3 kali, terus bayangkan ya, visualisasikan kita bisa melompat tinggi, melebihi yang kedua. Ingat letak posisi nomor 2 Anda. Oke, yang sudah bisa mulai ya. Nah,
Kalau bisa nggak terlalu jauh dengan lokasinya sendiri, jadi ujung sana enggak, tapi dekatnya, tapi lebih tinggi ya, nah, lebih tinggi. Bisa nggak kita? Lokasinya di mana? Oh, ya, oke. Gak mau ganti boleh. Ya bisa. Yang satu ya. Keliket nih. Oh ya nggak apa-apa. Ayo Say, gimana Say? Kamu Nggak usah apa-apa. Ini teh semua tuh ini. Iya. Teh semua tuh. Udah apa-apa. Ini khususnya udah ini. Wah, nggak mau nempel itu. Ganti aja, ganti. Ini entok. Nyangka. Nempel loh. Terlalu bernafsu menempelkan ini. Oh, nempel. Pakai kursi Pak, pakai kursi ya. Semakin gimana ini lepas semua Pak? Gak apa-apa, yang terakhir aja yang ditempelkan. Tadi yang terakhir ini. Bapak-bapak ya, ayo. Nah. V2, ayo. Kalau di rumah belum dilepas jangan lemnya. ini biasa surat-suratan nggak pakai perangko Pak. Langsung disebar. Wah ini nggak mau ini. Pak, ini boleh dipraktekin nggak kalau homestay? Boleh ya. Ya, udah nempel. Nah, masih ada 2 ya. Bapak yang terakhir aja Pak. Pak. Nah. Wah, gimana? Nah, istimewa ya, istimewa. Nah, sesederhana itu ya, sesederhana itu. Nah, jadi ketika kita itu istilahnya ya lawaran gitu, pantang. Wah, kita padahal sudah merasa bertenaga, ini sudah maksimal saya usahakan. Itu sebenarnya belum, karena Anda hanya kerja pos, kerja luar, kerja keras, tapi Anda belum kerja cerdas, belum kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu Anda membuat kondisi Anda nyaman, tenang, membayangkan itu kan kita apa visualisasi kondisi nyaman, ya? Kondisi nyaman, energi kita bagus. Ya, semudah itu. Jadi teman-teman ternyata yang paling terakhir itu tinggi sekali dibanding bawahnya. Nanti pencapaian kita sebenarnya bisa jauh lebih tinggi dari sekarang. Dan sebenarnya semudah itu. Ini pun bisa kita lakukan, kita praktekkan kalau kita mau
Ya, mau jadi apa? Anda mau home sharing, Anda mau presentasi di depan, Anda bayangkan dulu, Anda visualisasikan dulu. Ya, itu akan jauh lebih mudah. Bagi teman-teman yang tidak biasa bicara di depan misalnya, Anda latihannya seperti itu. Anda bayangkan saya bisa gini. Itu. Anda bisa lakukan juga untuk mencari tempat parkir, misalnya Anda mau ke mall sana, lakukan beberapa kali. Saya mau ke mall sana, saya dapat parkiran di sana, lakukan. Itu alam semesta nanti akan membantu. Nah, kalau misalnya Anda ya mau jadi diamond ya, bayangkan Anda sudah mendapatkan kalungan bunga crown diamond ya. Tinggal nanti suatu saat kapan itu diperoleh. Nah, ini sebenarnya salah satu cara kita mempersiapkan apa yang ingin kita capai, ya, apa yang ingin kita dapatkan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan ini kita bisa naik ya. Cuma seperti itu tadi. Anda duduk tenang, diam, afirmasi, visualisasikan ya. Bayangkan kita bisa melompat di atas yang pertama. Ya, di atas yang pertama. Ya. Itu semudah itu. Dan ini memang kita praktekkan pada saat kita pelatihan. Ya. Jadi kalau kita pelatihan pikiran bawah sadar itu biasanya 3 hari ya. 3 hari. Jadi kita ingat juga kayak SMP itu ya. Nah, kalau ini kita cuma setengah hari ya begitu. Nah, kita setengah hari. Kalau kita tuh 3 hari. Di Malang itu kita 4 hari ya. 4 hari. 5 hari 4 malam kalau salah ya. Kalau di Tawangun saya itu 3 hari. Ya 3 hari. Ini salah satu prakteknya. Ya nanti ada praktek yang lain sebenarnya yang bisa kita lakukan ya sesuai yang kita dapatkan. Sudah saya sampaikan di grup manusia hoki ya, grup manusia hoki. Nah tadi ada yang minta di grup manusia hoki. Jadi yang grup manusia hoki itu sudah kita pilih, sudah kita kasih materi, sudah kita minta praktek. Jadi bukan orang baru yang bisa masuk ya. Bukan orang baru yang sudah masuk, karena itu sudah kita kasih materi sebelumnya. Nah nanti kalau ada yang baru, nah kita memulai dari nol semua. Belajarnya dari nol gitu ya. Karena nanti biar apa ilmu yang diperoleh itu sama, teman-teman sudah mendapatkan hal yang sama. Tapi nanti kalau belum sama kan ya beda. Oke, ini prakteknya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau praktek yang lain lagi gitu ya, misalnya pada saat kita di Malang itu Pak Adi Gunawan, kita tuh melepaskan balon udara. Boleh juga sih kalau kita seminar coba-coba kayak gitu boleh. Kita melepaskan balon udara. Nah di balon udara itu kita gantungi kertas, ya. Kertas berisi apa? Isinya apa? Impian, tulisan di situ. Kita terbangkan ke atas tinggi. Nah nanti yang jadi goyonan ternyata ada yang nyangkut di atap, nggak naik. Nah berarti impianmu nggak tercapai. Nah itu buat teman-teman digituin. Nah, kita padahal itu melepaskannya di luar, tapi balon itu ya kita kan nggak tahu dapat balonnya seperti apa. Ada yang naiknya cuma pendek, ada yang nangkep, ada yang cepat tinggi. Itu visualisasi. Jadi kita peserta seminar 100 orang itu ke tanah yang agak luas, semuanya bawa balon dan kertas. Lepaskan. Ini visualisasi ya, bahwa impian kita sudah kita sampaikan ke alam semesta ya, ke atas. Nah di situ kalau salah kita mulai sampai 20-an ya. Ya, jadi yang ringan-ringan sampai yang berat itu visualisasi. Nah, berikutnya visualisasi kalau kita mau membuang energi negatif, misalnya dengan kertas, kita coret-coret kertas ya. Nah, ingat masa lalu yang membuat kita sedih ya, entah mantan, entah saudara atau apa, kita munculkan, kita tuliskan di situ sambil ya orang Jawa itu miso-miso boleh ya. Komentar yang sejelek-jeleknya. Kenapa kita sampai nulis yang sejelek-jeleknya? Karena apa? Yang namanya luka batin itu ada di dalam. Ngomongannya aja, aku udah memaafkan. Oh tidak semudah itu guys. Nah, itu ada di dalam. Itu perlu kita munculkan. Kita up, keluar lagi, baru itu bisa kita buang. Gitu. Ya tidak mudah. Kita ambil barang yang di bawah itu sulit ya, ambil barang di bawah aja lah, tumpuan itu, nah, ambil baju itu yang mana ya, tarik, apa semua, nah, susah, apalagi nggak kelihatan, nah, ini tertutup, suruh ambil, wah susah. Nah, itu tujuannya kita memunculkan kembali, termasuk ketika meditasi itu kita memunculkan kembali apa-apa yang terpendam dalam
diri kita, ya entah itu mental block, entah itu luka batin, itu kita munculkan, kita up, baru kita rilis, ya kita lepas gitu. Nah nanti kalau praktek silakan tulis, misalnya Anda pernah disakiti oleh siapa atau dendam sama siapa, dan itu bisa banyak orang. Banyak orang itu bukan bersama-sama, tapi satu artinya nulis dulu satu buat si mantan si A, kedua buat mantan si B. Wah, mantannya berapa kok buat mantan semua kan begitu. Nah, ternyata kita disakiti banyak mantan. Nah, kita tulis satu-satu. Mungkin hari ini 5 orang misalnya, besok lagi siapa. Nah, itu setelah kita tulis ya, terus pertengahan itu oke lah. Agus, yang namanya Agus, ini adalah masa lalu, ini sudah terjadi dan saat ini saya sudah memaafkan. Saya doakan kamu sekarang bahagia bersama pasanganmu, bahagia sejahtera. Itu ujung-ujungnya kita mendoakan, tapi kita sudah keluarkan dulu apa kejengkelan kita, kemarahan kita, dendam kita di situ. Ya selesai sampai mendoakan, udah selesai, itu kita bakar. Kita bakarnya kalau di praktek itu bakar bareng-bareng. Semua bawa kertasnya sendiri-sendiri, di situ ada tungku api, taruh di situ. Itu visualisasi. Ya visualisasi itu penting. Karena manusia itu sebenarnya kan ada visual, melihat, ada kinestetik, gerakan, dan ada rasa, ya, sense. Ada yang merasakan aja bisa. Jadi kalau misalnya kita tuh dapat insting, itu dari suara tuh bisa. Suara seperti ini, tapi ada orang lain mendapatkan insting itu dari gambar. Soalnya dia melihat gambar. Wah, berarti itu. Nah, itu beda-beda setiap orang. Ya. Itu praktek yang kedua. Nanti yang praktek yang ketiga ketika kita branding diri, teman-teman ketika branding diri dengan metode quantum based entanglement. Ya. Kita sekarang seperti apa dan yang kita kendaki, impian kita seperti apa. Ya, itu bisa kita praktekkan ya. Jadi di sisi sebelah kiri, misalnya Yeni lama misalnya beratnya 100. Yeni baru beratnya 80 misalnya. Nah, itu kondisi baru yang kita inginkan. Itu quantum entanglement. Nah, nanti setelah itu kita potong, yang kita simpan yang baru. Nah, yang ini dibuat. Nah, cuma ini ada urutannya ya, kita pakai gambar, ada 7 garis dan sebagainya itu. Ini branding lama dan baru, termasuk penghasilan. Nah, misalnya sekarang ida baru, ida lama penghasilan berapa misalnya. Terus yang kanan ida baru penghasilan lebih dari 20 juta per bulan misalnya. Ini yang baru. Nah, ini dibuat. Ya, itu bisa kita lakukan juga untuk misalnya dengan orang pun bisa, dengan tempat pun bisa. Nah, dengan tempat pun bisa. Ya. Jadi misalnya dari Pak Adi Gunawan dengan tempat misalnya rumah lama ya sebenarnya rumah kita sekarang ini sebenarnya rumah lama. Tapi kita ingin merubah kondisi rumah baru itu menjadi lebih nyaman. Saya kan begitu ya. Ini rumah lama tetap ya itu sebenarnya. Nah, rumah baru nyaman, aman, tentram. Nah, ini yang rumah lama dibuat karena rumah yang lama ini misalnya sering cekcok kan gitu. Nah, ini branding rumah baru kita dibuat. Bisa kita lakukan. Termasuk untuk anak kita pun bisa. Anak kita yang masih kecil yang ini Andi lama misalnya, dia senangnya game kan gitu. Andi lama, Andi baru, nah ini tidak senang game atau gamenya mulai sedikit lah. Nah, itu untuk branding anak pun bisa, branding orang lain. Nah, ya, ini tidak akan kita perlu kalau saya tidak ikut seminar kan? Karena di buku yang saya beli tidak ada. Praktek kayak gitu nggak ada. Praktek kayak gini pun di buku juga nggak ada. Nggak ada. Kita mesti dapatnya di seminar ya, kayak gitu ya. Nah, oke, ini gambaran secara umum. Jadi biar teman-teman paham, nanti kita sampaikan juga basic ilmunya. Kalau praktek-prakteknya seperti itu. Nah, itu kita lakukan semua dan nanti yang ikut manusia hoki ya sudah praktek, pasti sudah praktek ya. Nah, oke, ini kemarin sudah saya sampaikan mentor-mentor yang jadi referensi kita. Ya, mentor-mentor yang jadi referensi kita
untuk belajar ya. Ini bukan orang sembarangan ya, bukan orang sembarangan, dan ini ya dari sisi materi juga nggak kekurangan, sudah lebih, dan dia energinya bagus ya. Di sini ini Pak Adi Gunawan, videonya banyak. Pak Adi Gunawan itu belum lama sebenarnya di YouTube, belum lama di YouTube dan Facebook. Beliau itu lebih konsen ke offline. Baru sekitar ya mungkin 1-2 tahun ini beliau baru posting ke Facebook, ke YouTube, ya, channelnya baru. Nah ini Pak Adi Gunawan. Buku-bukunya banyak, saya ada di sini. Yang paling berkesan bagi saya adalah buku yang pertama saya beli adalah Becoming a Magnet ya. Nah ini Pak Adi Gunawan ini pakarnya, dia seorang dokter ya, seorang dokternya pun double, nggak cuma satu ya. Jadi dokter alumni yang terakhir alumni UGM, tapi sebelumnya sudah dokter. Ya, ini bukunya Becoming a Magnet. Ini buku sudah cukup lama, dan ini di Gramedia pun sekarang sudah nggak ada, kecuali di acara khusus atau pesen. Karena ini keluaran lama. Yang ada sekarang yang baru-baru ya. Yang paling banyak ya kayak ini Magnet Rezeki, ini paling banyak di Gramedia banyak sekali. Nah ini pun sudah saya baca. Ini baru akhir-akhir ini mulai terkenal. Ya. Ini bukunya Pak Adi Gunawan juga, Manage Your Mind for Success. Jadi kelola pikiran Anda untuk sukses. Ya. Tapi yang paling menarik, yang paling dasar adalah ini, menjadi magnet uang. Ya. Di sini ilmu-ilmu tentang pikiran bawah sadar awal itu ada di sana. Ya. Ini kalau nggak salah buku tahun 2014 atau berapa lagi, sudah cukup lama. Ya. Nah, Pak Adi Gunawan. Berikutnya ada Ipo Santoso. Saya yakin semua sudah tahu ya, Ipo ya, seorang trainer muda ya, pakar otak kanan begitulah. Ini yang bagus sekali ya, ESU, Emotional Spiritual Quotient, yang punya menara 165. Iya. Ya. Kita tidak bisa tidak biasa melihat orang Islam kaya kan gitu. Ini kan kalau kelas beliau seperti ini biasanya yang punya siapa? Cina kan gitu. Iya kan? Cina. Ini yang punya seorang muslim atau seorang muslimah yang lain yang punya. Seorang nomor adalah Wardah, tahu? Wardah, kosmetik Wardah. Nah, kosmetik Wardah itu seorang muslimah pakai jilbab. Itu pabrik kosmetik terbesar loh di Indonesia. Kosmetik Wardah itu punya muslim, ya. Seorang apoteker, ya. Suami istri apoteker, ya. Wardah hebat sekali di situ ya. Nah, kalau seorang trainer ini ya, punya menara 165. Itu cerita-ceritanya banyak. Ketika dia mau membangun ini ternyata kehabisan dana. Kan ada pernah saya posting di Facebook juga. Dia mendoakan gedung yang dibangun di depannya, ya kan? Jadi ketika dia berhenti gak ada dana melanjutkan ini, baru dapat berapa lantai, dia kehabisan dana. Nah, dia hanya mendoakan gedung yang ada di sebelahnya itu juga terbengkalai. Artinya ya juga mandek. Nah, dia mendoakan terus setiap hari gedung yang di depannya itu bisa dilanjutkan. Nah, inilah efeknya, gedung ini ikut dilanjutkan, ikut ada dana untuk melanjutkan. Artinya apa? Doa ke orang lain kembali ke dia ikut membahasnya. Ini sama juga ketika kita itu usaha buka warung. Kalau Anda buka warung, ya buka warung di pasar depan rumah atau mana, ada di dekatnya warung juga, doakan warung sebelah. Kalau Anda mau sukses, itu cara otak kanan, cara vibrasi. Tapi itu sulit kan begitu dong? Sulit. Nah, untuk kita jadi orang yang di atas rata-rata memang tidak mudah kan begitu. Sulit tapi sebenarnya nggak berbiaya kan begitu. Dan nggak berbiaya gratis, kita cuma mendoakan. Ya Allah, semoga warung depan saya laris, banyak pengunjungnya. Nanti kalau sana laris, kita insya Allah terlaris. Itu hukum alam saya, hukum alam. Cara kanan, ya cara kanan. Seperti juga Pak ini, ya. Jadi jangan khawatir, kita itu istilahnya distributor NASA semua, nggak usah khawatir. Ya, kita mendoakan mereka, kita akan dapat rezeki. Ya. Oke, yang terakhir ini Magnet Rezeki. Nah, ini bukunya tadi yang biru, Ustadz Nasrullah. Ya, ini juga ada trainingnya, cuma saya belum berkesempatan untuk mengikutinya. Ya, kadang dilakukan di Jakarta, ya, sering di Jakarta. Apalagi kan ini masa-masa pandemi ya, trennya kemarin kan masa pandemi, jadi belum bisa ikut. Kalau Ipo kita pernah ikut seminarnya juga, ya.
di JIC, pernah di Gramedia, pernah. Nah, tujuan kita belajar ini ya kita tuh bisa menjadi seorang yang holistic sukses ya. Gitu ya. Artinya ya sukses itu tidak hanya banyak harta. Banyak harta itu hanya satu komponen, satu aspek ya. Satu aspek bagian dari sebuah kesuksesan ya. Kenapa kita nggak melulu ini ya, karena hidup itu nggak hanya butuh ini, tapi juga ini semua ya. Seperti yang pernah kita sampaikan, sejahtera itu ada beberapa kategori ya. Ada prasejahtera ya, ada sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3+. Itu ada di undang-undang ya, pernah kita sampaikan di live yang saya itu. Nah, ketika seseorang itu dikatakan sejahtera 3+ atau sejahtera paling tinggi ya, itu adalah dia ya secara ekonomi cukup dan dia menjadi salah satu pengurus atau memiliki yayasan sosial. Itu tingkat sejahtera paling tinggi. Artinya apa? Ya artinya dia itu holistic sukses. Dia itu pastinya sosialnya bagus. Dia kaya tapi sosialnya juga bagus, ya. Emosionalnya bagus, spiritualnya bagus. Tapi kalau salah dari pemerintah, ya sejahtera yang paling tinggi salah satunya adalah ini. Ya. Dia menjadi pengurus salah satu yayasan sosial atau pemilik yayasan sosial. Banyak enggak itu? Ya banyak, tapi lebih banyak yang tidak punya. Orang kaya yang tidak di yayasan sosial banyak. Berarti dia tidak lengkap dan itu bukan sejahtera level paling tinggi. Nah nanti kalau level-level bawahnya itu tentu saja lebih gampang ya, level-level bawahnya. Ini holistik saja, jadi biar kita itu ya bisa tercapai semua, berjalan bersamaan dan ini saling memperkuat, begitu ya, saling memperkuat. Ketika emosional kita bagus, begitu ya. Jadi sebenarnya ketika emosional kita bagus, ini akan mempengaruhi dengan finansial, gitu loh. Jadi ini itu saling terkait sebenarnya. Kalau emosional kita bagus, itu mempengaruhi finansial, mengikuti. Intelektual kita bagus, ya finansial kita juga bagus kan. Demikian juga kalau finansial kita bagus, ya intelektual ini sebaiknya mengikuti. Kita ikut seminar, karena kita ada dana untuk belajar. Kita ada dana untuk beli komputer, iPhone, ya. Ada dana, otomatis intelektual kita itu mengikuti. Ya. Sosial ya, sosial apalagi ya, sosial ya. Oke, ini tujuan kita ya, tujuan kita supaya kita bisa holistic sukses. Ya. Ini mindset ya, jadi intinya kita mindset yang benar. Mindset itu pola pikir. Ya. Modal kita yang pertama itu memperbaiki mindset. Ya mindset itu right itu bisa berarti kanan, ya bisa berarti benar kan begitu ya. Nah berarti mindset yang benar atau mindset kanan. Nah kalau kita berani dan mau menggunakan cara kanan, insya Allah lebih bagus, lebih cepat ya, semuanya. Ya. Oke sekarang mindset bisnis ya jelas jadi kita sudah pola pikir kita sudah berpikir seorang pebisnis, bukan lagi seorang karyawan. Oke yang masih jadi karyawan itu tidak masalah begitu ya. Tapi nanti sebenarnya alam semesta itu akan bertindak sesuai fokus kita ya, sesuai fokus kita. Jadi misalnya seperti ini, kita masih jadi seorang karyawan dengan seorang pebisnis NASA. Kira-kira berat mana? Anda tanya, berat mana? Kamu pilih karyawan atau di bisnis NASA? Nah, kalau sudah di bisnis NASA, artinya itu sudah lebih dari 50% kan gitu ya. Nah, ketika kita sudah memutuskan misalnya di bisnis NASA itu 60%, terus karyawan atau yang lain itu 40%, nanti alam semesta akan membantu kita. Itu alam semesta sudah membantu kita di posisi 60%. Ya. Jadi ketika kita masih bingung, alam semesta juga bingung, namanya begitu. Saya itu pilih bisnis atau karyawan ya? Wah, saya bingung ya, 50-50 lah. Nah, itu alam semesta juga bingung. Akan membantu Anda lebih sukses di mana kan gitu. Ya, itu contohnya ada banyak. Jadi ketika kita sudah memutuskan saya
mantap, lebih dari 50% itu di bisnis saya, atau 60-70% berarti alam semesta akan mengkondisikan kita untuk sukses di pilihan kita. Ya. Demikian juga nanti kalau kita milih karyawan, Anda akan tidak akan maju bisnis masanya ketika kita itu sebenarnya masih lebih berat ke karyawan. Di situ itu alam semesta sebenarnya yang membantu sesuai fokus kita, ya, sesuai fokus kita. Fokus dari mana? Ya titik berat tadi. Kita masih berat di mana? Ya terus ini mindset kekayaan, ya mindset kekayaan. Ya jadi kaya itu adalah hak setiap orang. Saya berhak kaya itu baik. Nah itu pola pikir orang kaya, ya. Jadi bisa datang lagi, ya. Bukan yang terkenal itu ya hempas lagi ya. Itu ya. Nah, kalau ini kekayaan itu datang lagi. Nah, kita bilang nggak apa-apa, nanti juga uang datang lagi kan gitu. Ya, uang datang lagi. Ya. Ini nggak perlu ya. Posisi kita sudah tahu semua, ada seorang karyawan bisnis. Ya, terus ini keadaan seseorang ya. Nah, ada orang tuh banyak uang, banyak waktu. Nah, tentu itu yang dikehendaki kan ya. Banyak waktu itu maksudnya waktu luang kita untuk bermain, jalan-jalan, ngantar anak itu banyak waktu. Ada orang yang banyak uang, tapi tidak banyak waktu kan gitu. Ngantar anak sekolah nggak sempat. Di Jakarta orang pergi itu jam 5 atau subuh, pulang jam 8 malam, jam 9. Nah, dia berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Nah, dan itu banyak, saya mengalaminya sendiri. Saya karena pernah 2 bulan di pabrik Kalbi Farma. Nah, jadi dari Bekasinya tuh Jakarta Timur sih ya, masuk Bekasi dari Harapan Indah itu ya. Nah, harus naik angkutan sampai ke Bekasi Mall Metropolitan Pak ya, yang arah ke tol itu, baru naik angkutan lagi lewat tol ke Cikarang. Nah itu setiap hari, jadi pagi itu kita sahur, bukan sarapan tapi sahur, karena jam 4:30 saya sudah berangkat. Nah, nanti pulangnya malam itu setiap hari. Kita nggak sempat ngantar anak, sempat nggak bisa. Kalau sekarang hari ini pun saya ngantar anak ke sekolah bisa. Setiap hari yang tersebut tugas saya dan istri kan begitu ya, gantian. Itu banyak uang, banyak waktu. Nah, yang repot tidak banyak uang, tidak banyak waktu, udah kerjanya dari pagi sampai malam. Nah, duitnya nggak ada, duitnya pas-pasan. Itu banyak kan, begitu banyak. Nah, kita maunya kan ya minimal kalau tidak banyak waktu ya banyak uang gitu ya. Minimal itu ya. Jangan tidak banyak uang, tidak banyak waktu. Aku sibuk banget, aku sibuk lanjut duit. Repot lah ya. Oke, ini konsep rezeki ini yang penting ya, berkaitan dengan ilmu magnet rezeki ya, ilmu tentang vibrasi. Ini konsepnya yang penting. Jadi ketika kita menjemput rezeki ya, atau mencari rezeki, kita saat ini berada di mana dan mau berada di mana, kan begitu. Saat ini berada di mana dan mau berada di mana. Nah, ada 4 kategori biasanya. Yang pertama itu gambar merah itu orang ya. Ini orang, melambangkan orang. Ini adalah rezeki, ya rezeki atau impian. Nah, ketika seseorang itu mengejar atau menjemput rezeki, ternyata rezeki juga lari atau bergeser. Ya. Ini banyak kan? Banyak orang seperti ini. Dia kejar-kejar proyek, kejar-kejar rezeki, presentasi ke sana semari, dodol kok orang payu-payu kan begitu. Banyak. Ya banyak ini. Ya. Kerja keras, tapi rezeki juga larinya kencang. Nah, gitu. Terus yang kedua, ini banyak juga ya. Ketika seseorang itu mencari atau menjemput rezeki itu bisa didapatkan karena rezeki itu diam. Ya, rezeki diam. Dia posisinya sudah di sini. Dan bisa kita dapatkan, tapi usia berapa lama? Anda mungkin pengen punya mobil Pajero, tapi usia berapa kan begitu? Nah, di sini. Ini impian kita ini penghasilan 50 juta per bulan atau punya mobil Pajero, ya kita dapatkan, tapi waktunya ini loh lama, 60-70 tahun ya. Nah, setelah tua kan begitu. Anda punya mobil Rubicon usia 70, ya buat apa kan gitu?
buat apa? Kecuali Anda punya umur 40 tahun, ya, masih bangun lah, gitu, kayak dulu naik jeep mainan, nah, gitu. Nah, inilah ya. Ketika seseorang ya ini masih merah ini, dia di posisi force ya, menggunakan kerja luar tadi. Anda yang pertama tadi melompat itu kerja luar, ya, kerja luar itu force. Ya hasilnya itu tadi posisi yang paling bawah, ambil yang paling bawah. Nah, mungkin kebanyakan orang yang paling banyak ini adalah kondisi 1 dan 2. Kondisi 1 dan 2. Nah, kalau kita saat ini masih ada di sini, tujuan kita belajar, praktek dan sebagainya adalah di posisi ketiga. Jadi kita ini sudah hijau, itu sudah menggunakan power ya. Mau menjemput rezeki juga datang. Aku datang kok jemput kan begitu ya. Atau aku jemput kok mendekat, begitu loh. Jadi saya mau ketemu teman dari Jakarta, ketemu Bumila, kita ketemu ya. Kapan? Oh besok hari Minggu, Kencang misalnya. Oke Bu, ketemunya di Cirebon saja ya. Ya begitu loh. Jadi Ibu Mila saya ajak ke Cirebon, saya ke Cirebon. Jadi saya bisa lebih cepat kan begitu. Ketemu, nah, seperti itu rezeki. Kita punya Pak Jiro. Ya kalau konsep yang nomor 2 usia 60 tahun misalnya. Nah kalau konsep yang nomor 3 umur 40 sudah punya, sudah dapat. Kenapa? Pak Juru juga mendekat. Ini magnet rezeki. Kita punya magnet yang mendekatkan rezeki. Ya. Punya penghasilan 100 juta per bulan itu jangan nunggu 170 kan gitu. Ya. Ini konsep yang kedua. Ini yang idealnya. Yang idealnya kita miliki kalau kita tahu ilmunya. Ya. Banyak teman-teman yang usianya 30-40 tahun itu hasilnya sudah ratusan juta per bulan. Banyak. Dan mereka rata-rata tahu ilmunya. Nah, yang nomor 4 ini susah. Ya susah itu maksudnya ini level tinggi. Orang yang boleh dikatakan tidak kerja. Kalau kita kan tetap kerja. Saya juga posting, juga jualan, juga profil. Nah itu kerja. Tapi posisi kita mungkin yang berusaha di nomor 3. Tapi kalau yang ini kayak Pak Ustadz yang ngajar di pondok itu kerja enggak? Enggak. Tapi bisa menghidupi panti, bisa bangun dari mana? Ya dari sumbang itu wujud rezeki dari Tuhan kan begitu. Yang nyumbang itu ya orang-orang kaya kayak kita nyumbang ke sana. Nah, itu sebenarnya kan rezekinya Pak Ustadz itu, rezekinya pengurus-pengurus pondok pesantren di situ. Ya, dia tidak harus kerja. Nah, kalau ada imam ya, imam Syafi'i sama gurunya. Ya. Oh, untuk dapat rezeki itu harus kerja. Ya. Terus Imam Syafi'i ya muridnya yang bilang itu Imam Syafi'i, kita untuk dapat rezeki itu harus kerja. Terus gurunya ya kita sih bisa tidak kerja tapi juga dapat rezeki, ya kayak yang nomor 4 ini gitu. Nah, itu pada saat di lapangan ya, misalnya di Arab sana, Imam Syafi'i itu jalan-jalan dia bantu orang panen anggur. Bantu panen anggur oleh petaninya dikasih anggur. Nah, berarti dia bantu dan dapat rezeki anggur. Nah, anggur itu terus dibawa ke gurunya. Nah, ke gurunya kan begitu. Nah, oke, guru ini saya kerja, saya bantu tadi petik anggur, saya dikasih, saya dapat rezeki anggur. Oh ya bagus. Nah, silakan makan guru. Oh ya guru makan. Nah, saya makan anggur ini. Nah, saya ikut petik enggak, tapi makan enggak? Makan. Nah itu gambarannya. Dia tidak ikut petik, tapi bisa ikut makan. Yang bawah siapa? Imam Syafi'i yang begitu. Itu yang konsep nomor 4. Dan itu ya bisa ada, tapi power kita seperti apa kan begitu. Power kita. Kalau power kita bagus ya bang, rezeki itu datang saja. Kita di rumah saja banyak orang beli kan begitu. Nah itu ya kita belajar di nomor 3 dan 4. Itulah. Nah ini cara kanan dan cara kiri tadi sudah. Ya, cara kanan itu bersyukur dulu, baru rezeki tercurah, bersikap itu baru dicukupkan, optimis dulu, berdoa dulu agar terhindar dari masalah. Bukan ada masalah baru berdoa. Nah, ini cara kanan dan cara kiri atau right mindset. Selama ini kita imbangkah atau banyak cara kanankah atau banyak cara kiri? Ketika kita rezeki cukup baru bersedekah kan begitu. Atau sedekah dulu nanti rezeki dicukupkan. Anda cara kanan itu mendoakan warung depan Anda. Nah,
Kita tinggal pilih kita yang mana. Anda hartawan dulu baru dermawan, atau Anda berderma dulu baru jadi hartawan. Nah, ini cara kiri dan cara kanan. Pintu rezeki ada 8. Berapa yang sudah kita buka? Kebanyakan orang kita itu hanya mendapatkan rezeki ya, kebanyakan itu ya. Yang nomor 1 itu rezeki yang sudah dijamin. Siapapun dapat rezeki dari sana. Cuma berapa jumlahnya? Nggak tahu. Apa Anda tahu? Rezeki gue dijamin apa penghasilanmu 100 juta per bulan. Siapa yang jamin 100 juta kan? Kalau dijamin Anda bisa makan itu dijamin. Nah, meskipun nanti mungkin Anda cuma dikasih makan sama tetangga kan gitu. Oh ini makan, diantar makan karena nggak kerja ya. Yang dijamin itu dijamin oleh Allah melalui tetangga kan gitu. Kita tidak tahu berapa jumlah yang dijamin. Terus yang kedua itu rezeki karena usaha atau tidak. Seperti sekarang kita belajar, kita presentasi itu rezeki karena usaha kita. Tapi kebanyakan orang usaha atau ikhtiarnya itu hanya otak kiri kan begitu. Otak kiri ya Anda belajar presentasi ya, belajar marketing, tapi tidak ikhtiar otak kanan. Anda tidak visualisasi, tidak menjaga level energi, tidak menanamkan impian secara benar kan begitu. Terus seberapa kita bersyukur? Seberapa kita bersyukur? Ada rezeki yang tidak terduga, ada istighfar. Yang sudah menikah ya ada tambahan rezeki menikah. Ya, menikah sekali saja, wah menikah itu, kan itu pintu rezeki. Ya. Jadi menikahnya berkali-kali jangan. Ya. Menikah 1 itu, ya, atau menikahnya sampai 4 kali katanya kan gitu ya. Rezeki kan menikah ya. Jadi memang itu tidak heran kalau orang sudah menikah rezekinya semakin banyak, semakin lancar karena memang ada pintu. Terus karena anak juga ya, banyak anak banyak rezeki. Kalau saya percaya gitu, karena masing-masing anak membawa rezeki. Ya. Jadi anak itu ada jatah rezeki sendiri ya, makanya bisa lebih cepat naik lah penghasilannya. Rezeki karena sedekah. Nah, sudah berapa yang kita buka? Nah, kebanyakan orang yang nomor 2 ini yang dibuka dengan usaha ikhtiar, tapi ikhtiarnya pun hanya takdir. Kita mulai ini buka, semua kita buka pintu rezeki kita, ya maka kita akan mendapatkan ya rezeki yang berlimpah kan begitu. Oke, ini sudah mulai masuk ke secara garis besar ya, secara garis besar. Sebenarnya rezeki